Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kofifa Agustino, Program Studi Bahasa Jepang Semester 6, NPM 2017-420030. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis sosiologi kehidupan geisha yang diambil dalam film Memoirs of a Geisha. Latar belakang geisha. Gei dan sha. Gei artinya seni dan sha artinya pelaku. Jika digabungkan berarti seniman pertunjukan. Menurut Donna Rasley, geisha adalah orang seni, yaitu mereka yang memiliki keterampilan di bidang seni yang digunakan untuk menghibur. Jadi, seorang geisha itu memiliki berbagai keterampilan, seperti bernyanyi, menari, bermain alat musik, melakukan upacara minum teh, dan sebagainya. Geisha sering dianggap sama seperti wanita penghibur, padahal tidak demikian. Geisha memiliki keterampilan khusus, bisa dibilang selama bertahun-tahun dari ia kecil hingga ia dewasa menjadi geisha yang pandai. Sedangkan pelacur hanya bermodalkan penampilan saja. Dahulu, pada abad ke-13, geisha bukanlah wanita, tetapi pria atau yang disebut taikomochi. Hingga pada abad ke-18, geisha berubah menjadi wanita hingga sekarang. Geisha memiliki ciri khas, yaitu memakai kimono, memiliki tatanan rambut yang rumit, hitam, tebal, dan tata rias putih di wajahnya dengan bibir merah. Latar belakang selanjutnya yaitu tentang sinopsis dari film Memoirs of a Geisha. Film Memoirs of a Geisha merupakan film yang diangkat dari novel laris karya Arthur Walden yang dirilis pada tahun 2005. Film ini disutradarai oleh Rob Marshall. Film ini telah memenangkan 6 nominasi penghargaan untuk film dunia, Academy Awards. Film ini mengisahkan tentang tokoh utama, Sayuri, dan kakaknya yang pada awalnya dijual oleh orang tuanya ke rumah geisha. Mereka dijual karena kebutuhan ekonomi. Kemudian, sampai di sana, mereka terpisah. Sayuri ini diasuh oleh geisha senior, yang mana geisha senior ini sangat keras. Sayuri pernah mendapatkan kekerasan karena dia mencoba untuk melarikan diri, tapi akhirnya gagal. Kemudian Sayuri dari kecil sudah disuruh untuk membantu geisha senior dalam mempersiapkan jobnya. Tumbuhlah dia menjadi gadis yang besar, gadis yang cantik. Dia sudah mengetahui semua ilmu yang ada dalam geisha. Kemudian dia diasuh oleh geisha senior yang lain yang bernama Mameha dan dijadikan sebagai geisha yang terkenal. Sayuri akhirnya terkenal, dan awal mulanya dia pernah dilecehkan oleh tamunya, yang mana ini adalah anggapan dari tokoh lain bahwa geisha sama seperti perempuan murahan atau pelacur. Sampai akhirnya geisha bertemu dengan laki-laki yang bernama Iwamura Ken, yang mana sebelumnya dia pernah bertemu juga. Laki-laki ini memberikan motivasi untuk dia menjadi geisha. Akhirnya mereka bertemu ketika besar
dan mereka saling mencintai. Rumusan masalah. Terdapat 2 pertanyaan yang akan saya teliti, yaitu pertama, bagaimana peran Geisha dalam kehidupan di bidang sosial dan ekonomi dalam film Memoirs of a Geisha? Yang kedua, bagaimana masyarakat Jepang dan masyarakat asing memandang dan memperlakukan Geisha dalam film Memoirs of a Geisha? Dari pertanyaan pertama, saya ingin mengetahui apa aja sih peran Geisha, khususnya di bidang sosial dan ekonomi dalam film Memoirs of a Geisha. Yang kedua, saya ingin mengetahui bagaimana sih pandangan masyarakat lokal atau Jepang maupun masyarakat asing dalam memandang dan memperlakukan Geisha, terutama dalam film Memoirs of a Geisha. Karena banyak sekali pandangan dan perlakuan yang tidak seharusnya terjadi. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui peran Geisha dalam kehidupan di bidang sosial dan ekonomi dalam film Memoirs of a Geisha. Kedua, untuk mengetahui pandangan masyarakat Jepang maupun asing dalam memandang dan memperlakukan Geisha dalam film Memoirs of a Geisha. Dalam ruang lingkup, peneliti memfokuskan pada kehidupan di bidang sosial dan ekonomi saja yang terdapat di dalam film Memoirs of a Geisha. Kemudian, data yang akan dianalisis itu berupa beberapa potongan adegan dan beberapa potongan dialog antar tokoh untuk membuktikan dari pertanyaan rumusan masalah tersebut. Metode penelitian. Metode yang digunakan peneliti yaitu descriptive analysis. Menurut Sugiono, metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu penelitian, tapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Dan pendekatan yang peneliti gunakan yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah peneliti yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Kemudian, langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian. Yang pertama, pengumpulan data. Data yang dikumpulkan untuk dianalisis yaitu berasal dari jurnal-jurnal, YouTube, dan sumber-sumber internet lainnya. Yang kedua, pengolahan data. Peneliti mengolah data yang akan dianalisis dengan cara mengecek kembali kelengkapan data, mengecek keseragaman data, membuang data-data yang tidak terpakai. Dan langkah terakhir yaitu penyajian data. Peneliti menyajikan data yang akan dianalisis menggunakan metode descriptive analysis. Data yang akan dianalisis berupa potongan-potongan dari adegan film Memoirs of a Geisha, kemudian berupa dialog, kemudian yang difokuskan yaitu dari segi sosial dan ekonomi, serta terkait dengan pandangan-pandangan dari tokoh Jepang maupun asing dalam film Memoirs of a Geisha. Setelah itu menarik kesimpulan dan pendapat. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.